juga mungkin ada beberapa pengaturan bagaimana ketika kita menyetel video atau audio itu suara dari laptop itu muncul, karena ini beberapa kali saya perhatikan ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya, itu hanya tampil videonya saja, tetapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rakyat Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya di channel ekotrianto.com. Baik, kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana menggunakan aplikasi Zoom yang saat ini cukup digemari atau banyak digunakan masyarakat untuk melakukan meeting dan lain sebagainya. Nah, tampilan dasar dari aplikasi Zoom ini versi gratis yang saya pakai ini semacam ini. Jadi bisa kita lihat di sini ketika kita sudah masuk ke aplikasi Zoom, itu ada beberapa menu yang bisa kita manfaatkan. Misalnya di sini ada menu mikrofon. Ini adalah untuk input audio. Jadi ketika kita ingin berbicara, maka indikator di sini itu pastikan tidak ada tanda merah. Nah, ini posisi aktif semacam ini. Jika kita klik ada tanda merah, silang merah ini, berarti audio atau suara yang kita ucapkan itu tidak terdengar. Nah, untuk agar bisa terdengar lagi, kita unmute. Jadi kita klik lagi semacam ini. Kemudian di sampingnya itu adalah video. Nah, ini pengaturan tampilan yang ada di layar. Ini pilihannya apakah kita akan menampilkan foto kita semacam ini atau akan kita menutup. Nah, kita tutup, itu nanti yang tampil adalah nama kita. Ini kita buka semacam ini. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana mengganti nama? Jadi nama yang tampil ini bagaimana? Ini kita memungkinkan untuk melakukan rename atau penggantian nama. Kalau host yang bertindak sebagai host, sebetulnya juga dimungkinkan untuk dia atau fasilitas dia mengganti nama kita, tetapi kita juga bisa melakukan sendiri. Kita bisa melihat di sebelah kanan ini. Jadi ini ada tampil semacam ini. Misalkan nama ini belum tampil, ini kita klik di partisipan. Nah, ini kita klik partisipan, nanti akan muncul nama-nama yang sedang aktif di Zoom meeting. Apabila kita ingin mengganti nama kita, tinggal diklik saja nama ini, kemudian silahkan ini di klik mode. Nah, ini ada fasilitas rename. Ini bisa kita rename, klik saja. Nah, muncul semacam ini. Kemudian ini bisa kita ganti, misal gini, stokisalau.com. Nah, otomatis nanti akan berganti. Nah, namanya akan berganti. Ini nama berganti. Kemudian apabila kita ingin mengganti tampilan, jadi video kita tidak tampil tetapi di layar itu ada foto kita, nah, itu bisa juga dengan add profile picture di sini. Ini bisa diklik, kemudian nanti diganti foto sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian fasilitas yang lain dari Zoom yang sering digunakan adalah fasilitas chatting. Nah, ini fasilitas chatting ini berguna kita mengirimkan pesan dalam bentuk teks kepada peserta lain ataupun kepada seluruh peserta. Jadi misalnya kita klik, nah di sini kita bisa mengetikkan kepada siapa, ini ada pilihan di sini everyone, atau jika ada peserta lain maka bisa kita pilih siapa yang akan kita chat. Nah, kita ketik di sini, kemudian selamat malam misalnya, enter, maka akan
tertulis di sini. Ini tujuannya kepada semua orang, jadi semua orang bisa membacanya. Tapi nanti kita juga bisa memilih. Ini karena saya tidak ada peserta lain, maka tidak ada pilihan pengiriman secara privat. Ini kemudian kita klik close, kita kembali. Nah, jika kita sebagai host, fasilitas setting ini juga bisa kita sampaikan ke mereka yang sedang antri ya, sebelum masuk ke Zoom, sebelum kita setujui, ini mereka juga bisa kita kirimi pesan ini. Kemudian fasilitas selanjutnya adalah share screen. Ini berfungsi untuk menampilkan presentasi. Nah, sebaiknya kalau kita ingin berpresentasi itu presentasinya sudah kita buka terlebih dahulu. Jadi misalnya saya punya presentasi nih, ini saya buka terlebih dahulu, baru kemudian fasilitas share screen ini saya manfaatkan. Nah, di sini sudah ada sehingga kita tinggal klik share. Nah, munculnya semacam ini. Jadi tampilannya semacam ini, kemudian tampilan wajah saya tetap tampil di situ, presentasi juga tampil. Nah, ini lebih cepat. Jadi kita siapkan dulu presentasi yang akan kita tampilkan, itu kita buka dulu, baru kemudian kita share screen. Apabila ingin menghentikan, maka nanti di sebelah atas. Nah, di sebelah atas itu ada, ini saya munculkan di sini. Ini ada pilihan, beberapa pilihan ya, ada stop screen misalnya. Kemudian ada misalnya mau di pause juga bisa, dihentikan dulu dan lain sebagainya. Kita stop ya, stop screen, kita kembali ke menu awal. Kemudian menu selanjutnya adalah menu record. Nah, record ini berfungsi untuk merekam percakapan yang ada di Zoom meeting. Ini bisa kita lakukan apabila orang lain belum melakukannya atau kita sebagai host. Tapi ketika host sudah melakukan perekaman, maka kita tidak akan bisa melakukannya. Nah, ini nanti perekaman sudah terjadi, sudah berlangsung. Kemudian nanti pilihannya apakah kita simpan di komputer, laptop, ataupun secara tersimpan di cloud. Nah, ini pilihannya. Ini kita hentikan. Kemudian ini ada beberapa reaksi ya, emoticon reaksi dari yang bisa kita sampaikan. Ini pengaturannya sebetulnya ada lagi, kemudian ada live YouTube, Facebook, kemudian ada membagi ke dalam beberapa room atau breakout. Tetapi versi ini versi gratis dan tidak saya setel, jadi menunya hanya menu standar semacam ini. Nah, rakyat Indonesia, saya kira ini beberapa hal ya. Kemudian kalau Anda sebagai host juga ada menu sebetulnya di sini, mute all ya. Ini ketika kita klik itu kemudian seluruh partisipan atau seluruh peserta itu nanti mic-nya dalam keadaan seperti ini. Nah, tetapi mereka nanti memungkinkan untuk di unmute atau dibuka kembali mic-nya dengan mereka mengeklik tombol mic ini, mikrofon ini. Saya kira untuk sementara itu, nanti mudah-mudahan di sesi selanjutnya saya bisa menyampaikan beberapa hal yang cukup sering digunakan, seperti misalnya kita menghubungkan dengan YouTube atau Facebook, kemudian kita membagi Zoom ke dalam beberapa room atau breakout. Itu yang berguna bagi kita jika ingin membahas sesuatu kemudian per komisi atau per bidang dan lain sebagainya. Nanti juga
mungkin ada beberapa pengaturan bagaimana ketika kita menyetel video atau audio itu suara dari laptop itu muncul, karena ini beberapa kali saya perhatikan ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya misalnya, itu hanya tampil videonya saja tetapi suaranya tidak masuk karena pengaturan di sini di sumber. Nah, di sini di sumber audionya tidak di setel. Nah, ini kan audio dari luar, jadi dari mic, bukan dari perangkat itu. Kalau dari perangkat nanti bisa dipilih ini misalnya stereo mic atau mikrofon array, ini tergantung hardware yang digunakan. Nah, kemudian bagaimana ketika kita ingin keluar dari Zoom? Jadi terkadang juga saya mengamati para peserta itu menunggu host untuk mengakhiri, padahal acara itu sudah selesai. Nah, sebetulnya kita bisa keluar atau minta izin untuk keluar dari Zoom dengan menggunakan fasilitas ini. Di sini ada N ya. Ini kita kembali dulu. Kemudian di sini di sebelah kanan bawah ini ada N yang warna merah itu. Tombol warna merah, klik saja. Kemudian End meeting for all ini adalah ketika saya bertindak sebagai host. Tapi ketika sebagai peserta ini pilihannya leave meeting. Nah, itu sehingga silahkan tinggal klik saja. Klik itu nanti kita berarti sudah keluar dari meeting Zoom. Nah, demikian, ini tambahan sedikit, semoga bermanfaat. Pengenalan tentang Zoom atau aplikasi Zoom yang saat ini banyak digunakan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.